Bab 139. Menaikkan tingkatan Puppet. Pada saat krisis, Harley membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk besi hitam, lalu mengayunkannya dengan ganas. Boom! Cambuk besi bertabrakan dengan pagoda perak dan mengeluarkan suara keras. Uek! Tiba-tiba, Harley memuntahkan darah, dan seluruh lengannya berdarah. Ah! Lalu, Hariski menjerit kesakitan, kedua tangannya memegangi kepalanya, darah mengalir dari matanya, dan kepalanya berdengung. Setelah melihat hal ini, Harley terkejut, dan tanpa sadar melihat cambuk besi di tangannya. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa kemampuan cambuk besi ini adalah untuk memukul jiwa orang, dan pagoda perak adalah senjata spiritual Hariski. Itu menggunakan kekuatan jiwa untuk membuat koneksi dengan Hariski. Jadi ketika pagoda perak terkena cambuk besi, dalam arti tertentu, serangan itu juga mengenai jiwa Hariski. Sangat jelas, Hariski tidak menyangka Harley akan memiliki senjata yang dirancang untuk memukul jiwa seseorang. Jika dia tahu, maka dia tidak akan terkena serangannya. Kamu benar-benar harta karun. Harley mencium cambuk besinya dengan kuat, lalu berbalik dan melarikan diri. Meskipun jiwa Hariski terluka tanpa disadari, tapi bagaimanapun dia adalah orang alam Zen yang terkena satu kali pukulan dari cambuk besi itu hanya akan membuatnya pusing beberapa saat saja. Harley, kamu cari mati. Hariski yang telah pulih dari pusing marah besar, tidak ada lagi senyuman mengejek di wajahnya. Dia menerkam Harley seperti iblis. Boom, boom, boom. Seketika, Hariski yang sedang marah besar, berusaha sebisanya menggunakan teknik andalan untuk mengejar Harley. Di depan, penampilan Harley sangat menyedihkan. Dan yang lebih konyolnya lagi adalah dia telah dikepung oleh banyak murid gerbang dalam. Harley, hari ini bagaimana lagi kamu akan melarikan diri? Belasan murid gerbang dalam mengepungnya, dan yang memimpin adalah William Yang, salah satu orang yang dibuat menderita kerugian besar oleh Harley saat di hutan Kuanglin. Bajingan, Harley menggunakan lompatan kera dan menyerang ke depan William Yang. Sebelum William Yang bisa menggunakan teknik hitam, Harley memukul dahi William Yang dengan cambuk. Ah! Segera, William yang menjerit, hidung dan mulutnya berdarah, dia terjatuh sambil memegangi kepalanya. Hentikan dia! Terdengar sebuah suara teriakan keras, Aiden Zuo datang menyerang dengan senjata spiritual yang tergantung di kepalanya dan melakukan serangan besar. Mighty Dragon! Harley marah besar. Satu pukulan Mighty Dragon memukul mundur Aiden Zuo, kemudian Harley sembarangan mengayunkan cambuk besi di tangannya. Ah! Ah! Selanjutnya, suara jeritan terus terdengar. Harley yang membawa cambuk besi sangat ganas. Setiap murid gerbang dalam yang mengelilinginya dipukul olehnya dengan keras, dan dia akhirnya bergegas keluar dari pengepungan. Boom! 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 Pada malam yang sunyi, di gunung belakang gerbang dalam malah sangat tidak tenang, kekacauan terlihat di mana-mana. Entah sejak kapan, suara keributan di gunung belakang gerbang dalam berangsur-angsur menghilang. Yang terpenting adalah saat di tengah pertarungan Harley menghilang, sehingga seratusan lebih orang itu kehilangan target mereka. Cepat jaga pintu keluar gunung belakang, dia pasti masih berada di gunung belakang. Hariski berteriak keras, dengan ekspresi galak. Yang lain lakukan pencarian dengan teliti. Aku ingin melihat sampai kapan dia bisa bersembunyi. Selain itu, panggil Jericho yang datang ke sini. Jericho, kakak seperguruan Jericho yang... Murid-murid di sekitar tercengang, tapi ketika mereka melihat ekspresi Hariski yang mengerikan, lalu mereka semua terdiam dan berhenti berbicara. Jericho yang, peringkat ke-7 dari 9 besar murid pewaris sekte Hang Yue, lebih kuat satu tingkat dari Hariski.
Untuk menangkap seorang Alam Ningki, apakah perlu mengirim satu murid pewaris lagi? Jawabannya iya. Semua orang tahu bahwa kali ini Harizki sudah benar-benar marah. Harizki yang merupakan salah satu dari 9 murid pewaris Sekte Han Yue, ditambah dengan lebih dari 100 murid dari gerbang dalam, setelah bertarung sepanjang malam, tidak hanya tidak bisa menangkap Harley Ye yang hanya Alam Ningki, malah membiarkannya menyelinap pergi tanpa diketahui. Baginya, itu adalah aib terbesar dalam hidupnya. Meminta bantuan Jericho yang saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Harizki sangat menganggap penting Harley Ye. Satu murid pewaris tidak bisa menanganinya, maka panggil lagi satu murid pewaris. Tak lama kemudian, seratusan lebih orang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menghadang jalan keluar gerbang dalam, dan kelompok lainnya bertugas mencari Harley Ye. Situasi seperti ini sangat familiar bagi kebanyakan orang. Saat ujian di hutan Huanglin, bukankah mereka juga mencari Harley Ye seperti sekarang? Hutan Huanglin sangat besar, tapi gunung belakang gerbang dalam bahkan lebih besar, tidak mudah untuk menemukan seseorang. Pada saat ini, Harley Ye yang sedang dicari-cari semua orang sudah menyeret tubuhnya yang berlumuran darah masuk ke dalam sebuah gua tersembunyi. Dalam pertarungan sepanjang malam, dia beberapa kali keluar dari pengepungan, dan akhirnya menyingkirkan para murid yang mengejarnya. Meskipun cambuk besi sangat mendominasi, tapi cambuk itu tidak dapat menahan terlalu banyak lawan, dan dia juga hampir menjadi cacat. Lihat saja nanti setelah aku pulih. Sambil memaki, Harley Ye dengan cepat menaburkan bubuk aura di pintu masuk gua. Setelah melakukan ini, dia memasukkan 3 pil Huixuan ke dalam mulutnya, lalu mengeluarkan labu kecil emas ungu dan menuangkan cairan spiritual. 2 jam kemudian, Harley Ye dibangunkan oleh suara gesekan di luar gua. Setelah berguling dan melompat, Harley Ye sampai ke tepi gua, kemudian melihat keluar melalui rumput liar yang tersebar. Dia menyadari ada 3 murid gerbang dalam sedang mencari-cari, dan masing-masing dari mereka memiliki mutiara roh yang bercahaya di tangan mereka. Kak Haris kali ini benar-benar marah. Mereka bertiga mencari sambil berbincang. Demi menangkap Harley Ye, dia bahkan mengundang kakak seperguruan Jericho Yang. Di tepi gua, Harley Ye mendengar nama itu dengan jelas, seolah dia juga tahu asal-usul Jericho yang mereka sebutkan. 2 murid pewaris, kalian benar-benar sudah terlalu memandang tinggi diriku. Harley Ye mengomel dalam hati, dan dengan hati-hati kembali ke dalam gua, raut wajahnya juga menjadi masam. Harley Ye tahu yang dia andalkan sehingga bisa berhasil menerobos pengepungan beberapa kali adalah cambuk besi yang mendominasi itu. Tapi dia lebih tahu lagi, jika pertarungan 1 lawan 1, bahkan jika dia memiliki cambuk besi di tangannya, dia masih tidak akan bisa mengalahkan Harizki. Apalagi Harizki mengundang seorang Jericho yang lebih kuat darinya, ini adalah hal yang paling membuat Harley Ye khawatir. Gawat, kali ini aku benar-benar gawat. Harley Ye menggosok alisnya dengan cemas. Mereka cepat atau lambat pasti akan menemukan tempat ini. Hanya 1 Harizki saja aku tidak bisa mengalahkannya, apalagi ditambah dengan Jericho Yang. Si gendut, sialan, kali ini kamu benar-benar mencelakaiku. Harley Ye langsung menutupi wajahnya. Situasi kali ini bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan saat ujian di hutan Huanglin. Penjagaan seluruh tim sangat kuat sehingga membuatnya sama sekali tidak berniat untuk bertarung. Menghadapi situasi ini, sinar spiritual Harley Ye tiba-tiba muncul. Semoga keburu. Setelah menyimpan kembali pikirannya, Harley Ye memiliki ide, dan memanggil Puppet Jeanne keluar, lalu mengeluarkan tas penyimpanan bersamaan dengan bahan berharga untuk meningkatkan tingkatan Jeanne.
Jika aku meningkatkan tingkatanmu menjadi pupet tingkat Xuan, kamu bisa membantuku melewati masa sulit ini, bukan? Harley Ye menatap Jeanne, dia sangat tahu tentang kengerian pupet tingkat Xuan. Pupet KZKG adalah salah satu contohnya. Jika dia tidak sengaja merusak jimat spiritual yang ada di dalam tubuh KZKG, takutnya sekarang dia masih dipukuli di puncak gadis giok. Jika pupet Jeanne juga bisa naik ke tingkat Xuan, Harley Ye yakin Jeanne akan lebih kuat dari KZKG, karena tubuhnya pernah ditempa oleh api spiritual. Setidaknya kekerasan tubuhnya lebih kuat dari pupet KZKG. Harley Ye langsung bertindak, dia segera meletakkan pupet Jeanne di atas sebuah batu. Kemudian, dia menepuk-nepuk tas penyimpanan. Potongan-potongan bahan bercahaya tergantung di sisi pupet Jeanne, memunculkan api spiritual. Seiring dengan gerakan pikiran Harley Ye, api spiritual berhasil dipanggil keluar. Segera, api spiritual yang terang membungkus Jeanne, bersamaan dengan bahan-bahan berkilauan itu. Bukanlah hal yang sulit untuk meningkatkan pupet tingkat human menjadi pupet tingkat Xuan, hanya perlu memasukkan bahan-bahan berharga itu ke dalam tubuh Jeanne, kemudian jimat spiritual Ju dan jimat spiritual Xuan disegel ke dalam tubuh pupet. Sangat jelas, kekurangan Harley Ye saat ini adalah waktu. Hariski dan yang lainnya kapan saja bisa menemukan tempat ini. Harley, apakah kamu masih hidup? Pada saat ini, jimat transmisi suara di pinggang Harley Ye menyala, dan yang berbicara adalah Brady. Brady gendut, sialan, aku dibuat hampir kehilangan nyawa olehmu. Harley Ye memakinya sambil memanipulasi api spiritual. Jika kamu masih memiliki energi untuk memarahiku, itu membuktikan bahwa kamu masih hidup. Brady terkekeh, bukankah kami tidak meninggalkanmu? Kami bertiga masih di gunung belakang, kamu di mana? Biar kami mendatangimu. Di sebelah tenggara, aku di dalam sebuah gua. Harley Ye mengatakan posisinya, setelah itu tidak lupa mengomel beberapa kata, kali ini, perhatikan baik-baik, jangan membawa sekelompok orang ke sini. Siap. Bersambung.